Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tema hari ini, saya tidak salah, hari-hari akhir dunia ya. Ini sudah hari-hari akhir dunia. Tanda-tanda kita sudah masuk hari-hari akhir dunia sudah jelas. Tanda-tanda Imam Mahdi mau turun sebentar lagi sudah jelas. Tanda-tanda Dajjal Nabi Isa mau turun juga sebentar lagi sudah jelas. Lihat di Jakarta aja sekarang, tanda-tanda pasukan Dajjal sudah turun. Bisa lihat di Jakarta cukup jelas. Ini saya mau dijelasin sedikit-sedikit biar insya Allah kita tambah sabar. Jangan ikut-ikut yang salah. Yang mayoritas sekarang salah. Jangan ikut yang mayoritas. Nah, ini sudah mau mulai jelas dari masalah ini 911 di Amerika. Di mana-mana ada fitnah sekarang. Muslim di fitnah. Oh, ini dari Osama bin Laden. Oh, ini dari Al-Qaeda. Al-Qaeda itu CIA sama Israel bikin sendiri. ISIS sekarang Amerika bikin sama Inggris. Presiden Obama sendiri udah bilang, memang kita bikin ISIS. Komandan dari ISIS sampai sekarang Amerika nggak mau bom. Dia bom yang Muslim yang datang ke sana mau ikut jihad. Komandan ISIS dari Amerika, dari Israel, enggak. Komandan dari ISIS kena nembak di Suriah, pasukan dari Israel datang ambil dia, bawa ke Israel, diobatin. Kita jadi teroris. Oh, ini yang 911 ini dari teroris, bukan dari teroris. Memang dari teroris. Teroris itu bukan kita. Itu George Walker Bush, Tony Blair, Israel mau bikin war on Islam, bukan perang terorisme. Kita bukan teroris. Semua Muslim yang benar, yang betul, orang baik, bukan teroris. Dia bilang kita teroris. Media internasional kita teroris. Kita bukan teroris. Fitnah. Di manapun bisa lihat di Suriah, Pakistan, Afghanistan, ada pesawat remote datang, lempar bom, bunuh banyak orang. Mayoritas orang sivil. Pesta nikah, lempar bom, bunuh semua orang. Mana ada satu orang dia bilang teroris di dalam dibunuh semua. Ini Amerika. Base tempat untuk parkir pesawat ini di Laut India, di Diego Garcia, dekat kita. Itu satu tempat. Minta lagi dia mau lihatin Indonesia juga. Karena Indonesia udah mau mulai negara seperti Suriah, mau perang saudara. Ini saya sendiri dari analisis depan, belakang, kiri, kanan, saya nggak lihat jalur keluar. Indonesia harus perang saudara. Tidak ada jalur keluar, bukan saya mau ini perang saudara, bukan masalah itu. Masalah kondisi negara, nggak ada jalur omong sopan untuk keluar. Negara ini udah pegang sama komunis. Saya udah lama waspadain orang baru mau mulai sadar, dia sudah pegang. Nah, ini tanda-tanda hari-hari akhir dunia sudah seperti ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang, satu tanda-tanda Dajjal mau turun sebentar lagi, Imam Mahdi mau turun sebentar lagi. Di Timur Tengah, dari barat sampai timur malam itu terang seperti siang. Nah, itu sudah jadi. Waktu Amerika perang sama Irak, perang pertama, Saddam Hussein bakar-bakar sumur minyak
dari timur sampai barat, malam jadi siang. Ini sudah jadi. Ini satu gambar dari situ, malam jadi siang. Di dunia suka bunuh orang. Di Palestina, bukan teroris, orang baik. Saya cinta semua orang Palestina. Untuk saya, dia keluarga saya. Dia salah apa? Terlalu dekat sama Israel. Yang teroris PBB. Indonesia member PBB. PBB teroris. PBB hancurkan Israel. Hancurkan Palestina. Dari tahun 40-an. Systematically dikurangin negara Palestina. Israel ambil. Israel bunuh-bunuh orang Palestina. Tidak ada satupun kali Israel masuk sidang internasional untuk HAM. Oh, itu orang Palestina lempar roket ke Israel. Teroris. Orang jahat. Tidak benar. Kita harus punya hak untuk jaga diri. Satu orang Israel meninggal, 300 orang Palestina mati. Di media internasional, dulu saya bilang 85%, kelihatan sekarang 95% dipegang sama Zionis Yahudi. Zionis Yahudi bukan Yahudi. Itu ideologi Zionis beda dari agama Yahudi yang benar. Dia orang KTP Yahudi. Seperti orang Rusia atau Cina komunis pegang KTP, dia Buddha atau dia Kristen, itu KTP aja. Because ideologi komunis ini anti agama. So, ini Islam gak bersatu, dilihat di Palestina, oh kasihan, paling kita bisa kirim doa. Nah, memang doa itu luar biasa. Bisa lihat di tanggal 212 kemarin, lebih dari, saya kurang tahu, ada banyak omong-omong, kelihatan ada jutaan orang turun. Ada angin kencang, tidak panas. Ada hujan, berkat turun dari Allah. Saya sendiri bisa lihat itu banyak amat doa dari kita, Allah terima hari itu. Enak itu spiritual luar biasa. So, kita nggak boleh lepas doa, but harus sadar yang mayoritas meninggal di Palestina siapa? Anak kecil. Ada panzer masuk kampung orang Palestina. Anak kecil lempar-lempar batu. Nembakin mati. Gak boleh sekolah. Matian listrik dia berapa bulan. Berapa minggu tidak ada air untuk WC. Oh, itu boleh. Dibolehkan sama PBB. PBB itu Illuminati. Illuminati itu pasukan Dajjal. Illuminati siapin di dunia untuk Dajjal. Palestina gak boleh kuat. Islam gak boleh kuat. War on Islam. Negara-negara Islam one by one. Oh, ini di George Bush bilang, oh ini dari Osama bin Laden. Osama bin Laden ada di Afghanistan. Kenapa nggak bunuh Osama bin Laden? Kenapa harus perang sama negara Afghanistan? Osama bin Laden orang Saudi. Teman-teman dia teroris atau siapa masuk campur urusan ini banyak amat dari Saudi Arabia, Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi nggak bawa ke sidang? Raja Arab Saudi musuh Islam, Abdullah. Alhamdulillah dia meninggal. No, betul. Dia mau pindah kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat orang nggak bisa kenal lagi. Nggak boleh itu. Ini orang bukan Muslim. Pas dia omong itu bulan Desember, dia masuk koma bulan Januari, alhamdulillah dia meninggal. Ini banyak sekali tanda-tanda kita sudah masuk hari-hari akhir dunia. Warga Amerika, fondasi agama lemah.
Itu serem. Saya merinding lihat negara Amerika sekarang hampir semua laki-laki pakai tattoo. Kelihatan dari kartel narkoba atau yakuza. Saya sendiri nggak mau duduk di samping orang pakai tattoo, nggak mau. Warga Amerika hidup dalam dunia fantasi. Anak ini di Afghanistan bunuh orang sivil, tidak punya senjata, orang sivil dibunuh. Foto. Saya perlu bunuh orang, insya Allah saya siap. Ada perlu. Saya nggak mau foto sama orang itu. Mungkin di bumi ini saya paling benci George Walker Bush. Kenapa? Dia sama Tony Blair bikin perang war on Islam. Saya paling benci dua orang ini. Kalau saya bunuh orang itu, saya nggak mau foto sama orang itu orang iblis. Warga Amerika foto-foto taruh di internet, taruh di Facebook, kirim ke teman-teman. Lihat asik saya bunuh orang. Orang ini pakai baju tentara, senjata otomatis, bunuh orang sivil, mau foto-foto. Di Afrika orang nggak ada makanan. Saya lahir tahun 1960. Nggak kelihatan ya? Tahun 1960 bisa ambil gambar ini di Afrika. Hari ini bisa ambil gambar ini di Afrika. Ini by design. Islam kuat di Afrika. Islam masuk Amerika dari mana? Bukan dari Arab Saudi. Dari orang Afrika sendiri. Warga Amerika zaman dulu 150 tahun lalu datang ke Afrika, diambil satu kampung, bawa ke Amerika, dijualin semua orang. Banyak Muslim. Islam masuk dari Afrika. Negara-negara Afrika sekarang mayoritas Muslim, adu domba terus. Nggak boleh berdiri sendiri. PBB izinkan itu. Di dunia makanan cukup untuk semua orang. Masalah monopoli bisnis sekarang, satu orang punya 20 rumah, saya sendiri belum punya rumah. Harus sewa. Beli rumah di Jakarta, Menteng lebih tinggi lagi. Terus lihat banyak rumah di sini perlu renovasi. Saya nggak mau beli rumah udah rusak. Di Afrika, untuk minum, saya mau nangis lihat anak kecil di Afrika minum air kencing dari kerbau. Dan itu dia lagi kencing, dia ambil, ada gelas di bawah, dia ambil itu. Tidak ada air untuk minum. Di dunia air cukup. Dipakai untuk main golf. California musim kering sedikit, air kering semua. Kenapa bisa begitu? Setiap 2 rumah ada kolam renang. Air ambil dari tanah, air ambil dari sungai. Tempat golf, musim kering, air di tempat golf masih hijau. Di sana Afrika nggak ada air untuk minum. Itu hak milik semua orang. Saya ini anak saya Adam lagi duduk di situ. Halo Adam. Waktu saya umur dia, saya masuk restoran dimanapun di Amerika minta air putih, dia langsung kasih, nggak bayar. Sekarang ini bisnis. Ini nggak boleh jual. Tidak boleh, haram, nggak boleh. Tapi halalkan, boleh. Mau minum sekarang harus bayar. Ini air putih Allah kasih untuk semua binatang, semua manusia. Mau ambil uang dari angkos bikin, dimasukkan botol, boleh. Itu nggak boleh dapat untung. Oh, itu boleh.
Oh itu nggak cukup. Harus kasih plastik, campur bahan BPA yang bikin kita sakit, bikin kanker dan lain-lain. Oh nggak cukup itu, harus seperti air merek Aqua di Indonesia, campur fluoride. Departemen Kesehatan sudah ada bukti dari Universitas Kesehatan Menkes di Bekasi sudah periksa sendiri. Ada fluoride campur. Fluoride bikin kanker. Fluoride bikin kita sakit. Oh itu boleh. Itu bukan air murni lagi. Susah cari air bersih sekarang. Saya tidak tahu waktu orang kasih air dari keran, saya langsung minum di Amerika. Ada campur fluoride, ada campur klorin, ada campur arsenik dan lain-lain. Semua di atas 200 sungai di Amerika, ikan nggak boleh makan. Sudah kontaminasi. Campuran polusi dari industri. Bisa ada orang di bumi ini pakai sepatu seperti itu dari botol aqua. Nah, botol aqua bagus untuk bikin sepatu. Air jangan kasih bunga mati. Jangan buang ke sungai, ikan mati. Di bumi ini sudah cukup kaya. Tidak boleh ada orang pakai sepatu seperti ini. Tidak boleh ada orang tinggal dekat sama saya pakai sepatu seperti ini. Pasti saya ambil buang, kasih dia sepatu baru. Berkah itu. Semua manusia punya hak untuk punya sepatu. Miskinan ada di manapun. Ini tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Sebelum itu Imam Mahdi harus turun, Dajjal harus turun. Ini Pakistan. India. Ini di tempat umum. Orang punya duit di dompet lewatin setiap hari. Ini nggak boleh hidup seperti itu. Anak ini nggak ada mimpi hidup. Banyak jadi korban prostitusi atau jadi kriminal. Ini negara ini kenal nggak? Ini di Jakarta. Saya sedikit emosi lihat ini. Kenapa? Orang ini nggak punya duit, udah jelas. Itu sudah pegang 5.000 rupiah harus berpikir. Pakai untuk ojek, beli susu untuk bayi, susu cukup untuk 2 kali minum, beli apel, atau bakso untuk makan siang. Orang itu lihat dari gedung-gedung ini, semua harus punya uang untuk beli bendera Republik Indonesia. Ini lihat nasionalisme masih tinggi. Sama orang miskin di Indonesia. Masih cinta negara. Orang di atas sudah nggak cinta negara. Cinta duit, cinta Amerika, cinta Cina, cinta ini. Cinta Nabi Muhammad SAW. Nggak. Datang ke sini. Mau cari-cari orang masih cinta Indonesia. Itu perlu untuk dia. Warga Amerika nggak ada nasionalisme. Di film Hollywood nasionalisme tinggi. Itu mekanisme untuk cuci otak orang, mekanisme untuk brainwashing, manipulasi pikiran orang, Muslim teroris. Ini di Amerika. Lebih enak miskin di Jakarta, nggak ada salju. Ratusan ribu warga Amerika tidak ada tempat tinggal. Datang ke Los Angeles aja, lihat-lihat di bawah jembatan di tempat-tempat miskin. Ribuan warga Amerika tidak punya duit.
tidak punya tempat tinggal. Orang udah lulus sekolah. Ribuan warga Amerika jadi miskin. Kenapa? Dia sakit. Harus bayar dokter sama rumah sakit. Gila-gila mahal. Habis jual mobil, jual rumah, jual semua. Kenapa sakit kanker? Sekarang hidup seperti itu. Saya seperti itu di Hawaii, di ujung satu dermaga. Alhamdulillah saya bisa mancing ikan. Saya dapat ikan makan, ada keran air bisa minum. Jemur di bawah matahari, sehat. Bau badan, bau ketek, cemplung di dalam air asin sebentar, udah diginiin, udah nggak bau lagi. Saya cari-cari kerja, tidak bisa dapat kerja. Kenapa? Nggak ada alamat. Nggak ada alamat, nggak bisa dapat kerja. Di Jakarta nggak ada alamat, masih bisa dapat kerja. Di sini masih ada jiwa manusia, di sana nggak. Dia korban dari hidup yang luar biasa. Luar biasa berat. Rasulullah udah bilang tanda-tanda kiamat udah dekat. Dajjal mau turun, satu tanda-tanda lagi. Manusia kompetisi bikin gedung-gedung tinggi. Nih, banyak amat di Jakarta. Lihat rumah-rumah di bawah, hak dia hilang. Diblokir matahari. Setiap pagi matahari masuk jendela, sekarang enggak. Gelap. Kelihatan mau hujan 24 jam. Gak ada matahari. Itu perlu untuk kesehatan. Itu hak milik orang. Siapa punya gedung itu tidak punya hak untuk blokir matahari orang. Di Oklahoma City, Amerika, udah pinter di situ. Gedung nggak boleh lebih tinggi dari berapa lantai. Saya nggak salah 10 atau 15 lantai. Nggak boleh lebih tinggi. Diblokir matahari. Dimanapun di dunia kompetisi-kompetisi untuk bikin gedung besar. Kuala Lumpur ada Petronas. Asik. Kuala Lumpur itu atraksi nomor 1 untuk Kuala Lumpur, kelihatan Petronas. Nggak ada Petronas, orang bingung libur kemana. Tami Winata di Jakarta lagi cari-cari jalur untuk dapat izin untuk bikin gedung paling tinggi di Asia. Di Jakarta. Lebih gila lagi itu. So ini, hadis ini udah jelas. Gedung-gedung ini dari zaman Rasulullah nggak ada. Sekarang di mana-mana ada. Tanda-tanda kiamat udah dekat. Orang homo punya hak sekarang. Alhamdulillah, saya udah tinggal di Indonesia 31 tahun. Alhamdulillah, dalam 31 tahun ini nggak pernah balik ke Amerika. Saya tidak mau injek negara sakit jiwa itu. Maaf, saya nggak sopan. Tapi memang sakit jiwa. Ini nggak benar ini. Ini dari agama Kristen aja nggak boleh. Sekarang ada pendeta homo di Amerika. Dibolehkan sama Paulus. Paulus siapa? Ini di dalam Injil itu forbidden, nggak boleh. Oh, dibolehkan sama Paulus. Oh, itu nggak cukup. Laki sama laki harus punya hak untuk nikah. Di Inggris juga. Dua perempuan nikah. Adopsi satu laki-laki. Datang ke sekolah, laki-laki kasih tahu, guru ini ibu sama ibu. Bukan ibu bapak, ibu sama ibu. Atau bapak sama bapak. Bapak sama bapak lagi pegang tangan. Di sekolah umum di Amerika, tidak boleh omong, guru nggak boleh omong terima kasih Tuhan. Thank God. Itu nggak boleh omong. Pecat. Agama nggak boleh masuk ke sekolah umum di Amerika. Ini hasil dari pasukan Dajjal sudah turun. Dia lagi kerja gila-gila. Kenapa sebentar lagi Dajjal mau turun? Sebentar lagi.
Bukan 100 tahun lagi, enggak. Saya tidak percaya di bumi ada lebih dari 75 tahun. Habis. Saya nggak tahu hari kiamat yang kapan, but Allah udah kasih tanda-tanda kurang lebih kiamat udah dekat. Memang kiamat udah dekat. Nah ini di dalam hadis juga. Tanda-tanda kiamat udah dekat. Laki pakai baju perempuan, perempuan pakai baju laki. Bukan baju, but gaya perempuan gaya laki, laki gaya perempuan. Ini di depan rumah saya ada musik dangdut. Saya lihat di depan ada banyak banci, dia lagi joget-joget di depan rumah saya minta duit. Saya kasih batu. Lempar air putih ke dia, marahin semua. Dia bingung orang bule bisa begitu. Nah ini semua teman-teman mungkin udah lihat ini tanda-tanda Dajjal Imam Mahdi mau turun. Religious knowledge hilang. Muslim sekarang nggak tahu Islam. Kristen udah jelas nggak tahu agama Kristen. Saya dulu orang Kristen, saya lagi lihat agama saya seperti hari besok untuk Kristen itu hari Natal. Oh Natal ini harus ada pohon ini, nggak ada urusan sama itu. Ada banyak music untuk hormat Tuhan, but juga ada music jingle bells. Apa itu? Itu nggak ada urusan sama Nabi Isa, sama hari lahir dia, bla 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 bla. Kita barusan ada itu Maulid Muhammad. Kita semua gabung doa sama-sama di masjid, ada acara-acara anak yatim dan lain-lain. Di situ jingle bells. Saya waktu masih Kristen, saya tanya sama pendeta, itu iblis siapa itu? Oh, he's a figment of your imagination. Dia yang benar nggak ada. Itu just di dalam psikologi yang itu pikiran jelek itu kita kasih nama iblis. Saya udah tahu dia nggak benar. Saya udah tahu dari jiwa sendiri memang ada Allah, memang ada iblis. Yang dua-dua itu saya udah percaya dari kecil. Oh itu dalam imajinasi ada itu. Oh. Pendeta sendiri nggak tahu agama Kristen. Dia orang di sekolah untuk jadi pendeta. Saya lihat di mall sekarang, alhamdulillah di Indonesia beda jauh dari 31 tahun lalu. Pakai jilbab banyak amat sekarang. Terima kasih perang terorisme. Orang lagi mau identitas lagi, udah mau kembali lagi, aku Muslim. Banyak pakai jilbab. Lihat di Plaza Senayan, mall-mall lain. Pakai jilbab, lihat di bawah pakaian dalam, pakai di luar. Jadi seksi Muslim. Ada ibu turun di eskalator kemarin pakai jilbab, saya kaget. Perut bisa itu, kulit perut bisa kelihatan. Saya hampir mau marahin dia, itu jilbab buka sekarang, jangan begitu. Itu lagi main-main, dia nggak sadar. Banyak nggak sadar. Kartu kredit haram, hampir semua Muslim pakai kartu kredit. Benar nggak? Saya dari tahun 81 nggak punya kartu kredit. Itu sebelum masuk Islam, 3 tahun sebelum masuk Islam. Saya lepas semua kartu kredit. Kenapa? Mr. Jerry got into trouble. I had so many kartu kredit. Saya beli ini, sekarang nggak bisa bayar. Banyak orang ketok pintu minta dibayar. Udah bayar semua, itu sudah lepas, nggak mau pakai. Sekarang alhamdulillah udah sadar itu riba, nggak boleh. Coba booking hotel di Kuala Lumpur. Pertama dia minta kartu kredit. Oh, aku nggak punya kartu kredit. Nanti saya bayar cash. Oh, kita nggak bisa booking. Harus langsung datang aja. So di monopoli di sistem paksa kita harus punya kartu kredit. Aplikasi internet. Mau pakai aplikasi ini harus daftar sama Facebook.
Nggak daftar sama Facebook, aplikasi ini nggak boleh pakai. Facebook itu permainan Intel, itu Amerika, Israel, Inggris. Dia udah ada daftar-daftar jutaan orang dari seluruh di dunia. Nama saya Jerry, aku suka ini, aku begini, teman saya begini. Dia udah ada profile Mr. Jerry D. Gray. But untuk dia mungkin ada profile sama saya, bukan dari Facebook. Saya nggak pernah punya Facebook. So, lihat di Facebook ada nama Jerry Gray di situ, saya pernah lihat. Itu bukan saya. Orang lain bikin, iseng. So, ini religious knowledge hilang. Haram nggak haram, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Baru turun dari MOI, Muslim nggak boleh pakai baju-baju Natal. Saya sudah kecewa dari berapa tahun lalu. Memang nggak boleh. Mau lebih sedih lagi, datang ke Plaza Senayan, Metro, digantiin semua baju. Semua perempuan di situ harus pakai rok pendek. Datang ke situ lihat sekarang. Kemarin saya ambil berapa foto. Kecewa saya, mau humiliate umat Islam. Orang ini lagi cari duit. Saya nggak pernah lihat di situ ada pakai jilbab. Kenapa laki-laki nggak pakai celana pendek juga? So, orang di Muslim yang kerja di situ harus lepas kerja itu, jangan kerja di situ. Masalah kita harus makan. Percayaan Allah mau kasih makanan atau enggak? Kurang. Itu berkah luar biasa, dia keluar cari kerja lain. Now, tugas pertama dari Imam Mahdi waktu dia turun bukan maju perang, bukan. Muslim semua harus bersatu. Muslim harus ikut sunnah Rasulullah yang benar, yang betul. Itu tugas dia pertama. Kita mau perang, kita harus betul dulu. Harus bersatu dulu. Nah, pasukan Dajjal udah jelas, sudah turun. Lihat 212 kemarin di Jakarta. Pasukan Allah juga turun. Itu satu hari Muslim sudah bersatu. Ada yang bilang di atas kita dibayar. Fitnah itu. Oh, siapa berani omong itu sama orang Ciamis? Nggak bawa dompet, nggak bawa sepatu, bener. Langsung turun di jalan ke Jakarta. Di pinggir jalan saya mau nangis, lihat ibu bagi makanan, kasih sepatu baru, kasih duit, kasih ini, boleh pakai WC, boleh cuci muka, boleh istirahat sebentar. Itu dari Allah. Orang Ciamis masuk, Monas kemarin, umat gimana jam subuh? TNI hampir semua polisi nangis. Ini orang cinta Allah. Mau dia betul-betul cinta Islam. Ini mekanisme untuk kita bersatu udah nyala sekarang. The will, the desire untuk bersatu sudah ada sekarang. Bukan lagi omong kita harus bersatu, umat sudah mau bersatu sekarang. Lihat tenaga kita hari itu. Jutaan orang turun. Ada kerusuh? Enggak. Waktu Rasulullah pegang Mekah, umat Islam datang ke sana, ribuan orang, semua orang turun senjata, mundur, diam. Ada bunuh-bunuh? Enggak. Ada nembak-nembak? Enggak. Itu tenaga bersatu. Kita semua turun kemarin, tikus saja nggak bisa masuk ke dalam, gimana provokator? Sudah penuh. Saya sedikit lambat nggak bisa masuk ke dalam Monas. Saya sampai patung kuda udah nggak bisa maju mundur lagi. Tikus juga nggak bisa maju mundur.
Itu luar biasa. Itu mekanisme kita mau mulai bersatu sudah aktif sekarang. So, hidup sekarang mau tambah berat. Juga untuk saya ini exciting. Because ini tenaga dari Allah sekarang udah mau mulai lihat terus. Tanda-tanda minta lagi Dajjal mau turun, seluruh di dunia korupsi sudah gila-gilaan. Bisa menang pemilu di Indonesia dari kasih duit. Yang menang, nggak menang, yang nggak menang, menang. Korupsi. Bukan Indonesia, Amerika gila-gila korupsi, Eropa gila-gila korupsi. Korupsi ini sudah tidak bisa dibersihkan. It is, bahasa English, impossible. Tunggu Imam Mahdi turun. Dia bersihin masalah ini. Because ini sudah nggak bisa. Dia hakim kotor di Indonesia. Ini orang bilang, aku hakim, saya nggak mau ngomong sama dia. Nggak percaya dia orang jujur. Because mayoritas udah nggak jujur. Atas nggak jujur. PBB nggak jujur. WHO bohong. Kasih banyak scientific fraud. Biar kita suntik sama vaksin cervix cancer. Because itu masalah besar sama orang SD. Bukan masalah besar. Bukan itu perlu. Mau bikin kita sakit. Mau rusakkan tubuh kita. Ini kotoran korupsi sudah gila. Yang penting untuk kita sendiri jangan ikut korupsi itu. Yang penting itu. Jangan ikut itu. Oh, itu yang lain-lain. Aku juga bisa. Kamu juga kena dosa itu. But nggak ada rasa dosa. Kenapa semua udah begitu? Jangan ikut itu. Bentar lagi, ini semua mau beres. But kita salah. Kita nggak punya pimpinan udah nggak ada khalifah lagi. Kita nggak punya pimpinan. Umat Islam pelan-pelan jadi pecah, hancur, lari ke macam-macam jalur, udah nggak bersatu. Sekarang untuk perbaiki semua, hidup harus tambah berat. Dan ada berkah dalam jalur berat itu juga. Di Al-Quran sudah sekarang banyak berita di mass media. Banyak lagi coba-coba bikin Al-Quran nggak benar, Al-Quran palsu. Di Guantanamo, Amerika, tentara Amerika injek Al-Quran. Di Guantanamo, Amerika, tentara Amerika lempar ke dalam WC. Harus semua kapal perang datang ke Guantanamo. Di umat di sini, astagfirullahalazim, itu aja, nggak ada majuan lagi. Itu mimpi untuk saya sendiri, saya bisa mati jaga Al-Quran. Itu mimpi saya. Saya senang banget, ini dipegang, udah bunuh saya. Alhamdulillah, saya udah tahu ada apa tunggu saya di akhirat. Banyak nggak baca, mau ke mall. Ini harus baca, jangan simpan di meja. Ini jadi art. Al-Quran dari emas di dalam frame taruh di tembok. Harus baca. Orang nggak mau baca, mau ke mall. Udah gila di Jakarta sekarang. Mall. Mau sholat, mau ke mall. Jalan-jalan di mall, mau ke mall. Bikin macet di mana-mana, itu mall. Dulu nggak ada aktivitas, kita ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, aku mau beli itu. Ini harus baca. Ini obat. Tanda-tanda orang Kristen harus sadar masalah-masalah ini. Dajjal mau turun, ada berapa banyak nabi bohong turun. Aku Nabi Isa. Lihat orang ini. Ini Nabi Isa bukan?
Punya roh enggak? Kelihatan orang bersih, baik enggak? Nabi Isa, boleh pilih. Ini Nabi Isa banyak amat sekarang. Ini semua orang gambar-gambar ini pakai baju pendeta. Aku langsung omong sama Tuhan. Dia bilang, saya benar Nabi Isa. Lihat mata dia orang gila. Di Waco, Texas. Semua harus tutup makan racun untuk bunuh diri sebelum mati. Tutup badan sama kain hijau. Kenapa? Minta lagi ada UFO dari luar mau datang ambil roh dia bawa ke surga. Astagfirullahaladzim. Ini agama udah hancur. Gampang banyak orang Kristen sekarang punya iman sedikit bisa tarik Islam. Mr. Jerry bisa tarik Islam. Saya nggak mau tahu apa Islam. Main magic sekarang gila. Indonesia main magic nggak? Saya sekarang lagi obatin pinggang saya. Baru sadar 2 hari lalu. Hari kemarin bisa buktikan. Gangguan sihir jin minta ampun. Sampai barang keluar dari kulit saya kemarin siang. Main magic. Mau cari-cari rezeki harus tanya sama dukun. Dia nggak tahu rezeki orang. Yang tahu rezeki orang siapa? Allah sama malam 1000 bulan dalam bulan suci Ramadan. Allah kasih tahu malaikat untuk Mr. Jerry rezeki dia ini tahun ini. Itu nggak bisa berubah. Bisa orang percaya dukun bisa berubahin. Memang rezeki saya lancar habis ketemu dukun ini saya pegang batu ini di dalam celana kemana-mana semua lancar. Itu bukan dari dukun, itu dari Allah. Hati dia busuk. Allah mau dia jauh dari dia kasih semua. Saya sekarang Mr. Jerry aja gila cari duit sekarang sangat perlu. Susah minta ampun. Allah mau saya ingetin dia terus. Allah mau saya baca doa terus. Orang ini kasih terus. Lupa ada Tuhan. Oh itu dari saya bukan dari Tuhan. Uang ini dia mau kasih orang miskin. Enggak. Kecuali di depan televisi. Ada television camera. Ini lihat. Oh ya aku kasih 1 juta. Kenapa enggak kasih 1 miliar? Orang itu punya triliun rupiah di dalam bank. Enggak mau kasih 1 miliar. Pelit. Orang biasa kasih 1 juta itu banyak duit. Main magic. Ada di dalam program televisi. Ada subliminal pesan. Di dalam program-program televisi ada suara terbalik di belakang suara nggak bisa ketemu. Itu ada efek sama subconscious kita, brainwashing orang. Sini gila magic. Saya dulu waktu tinggal di Salemba sibuk banget obatin orang korban magic. Sekarang nggak ada mimpi hidup untuk saya harus tugas semua hari seperti itu. Mau obatin magic harus sendiri, ruqyah sendiri. 1 kali cukup, baca nggak cukup. Saya pernah zikir ayat Al-Kursi di atas 30 kali. Baru mau mulai kurang. Karena itu kerja dari iblis lebih keras. Kita baca-baca doa, iblis kerja lebih keras biar kita nggak percaya doa itu bagus. Jangan stop. Baca. Jangan ikut dekat sama orang suka main-main sama iblis. Simbol-simbol iblis ada di mana-mana. Dajjal nanti waktu dia turun, orang punya iman besar 1 biji pasir aja di sini bisa baca. Ada tulis kafir di sini. Bisa baca. Dajjal manusia bukan hantu. Manusia yang pegang pasukan iblis. Jin-jin ifrit dari iblis, tentara iblis.
dikasih semua ke Dajjal. Pernah lihat David Copperfield di televisi? The Great Wall of China. Dia bisa masuk, zoom, keluar di luar. Dibungkus sama jin. Bisa. Pum, dia sampai di Pulau Hawaii, di Laut Pasifik. Pum, dia udah balik lagi di sini, pegang pasir. Dia nggak sampai di sana. Yang ada di sana jin. Kelihatan dia. Yang bawa pasir ke dia, jin. Dia bungkus sama jin, nggak kelihatan. Seperti orang bawa kapal, tidak ada ombak, nggak ada awan, itu semua terang. Boom, tabrak sama karang. Dia nggak kelihatan. Kenapa ditutup sama jin? Tenaga Dajjal luar biasa. Kita nggak boleh konfrontasi. Untuk jaga diri ada satu jalur aja. Malam Jumat, hari Jumat, baca surah Al-Kahfi. Itu bisa jaga kita. Jangan percaya iman kita cukup untuk konfrontasi sama dia. Jangan. Dia datang nanti ke semua kota besar. Jangan pikir dia nggak datang ke Jakarta. Dia datang ke Jakarta. Now, yang serem, dari berapa hal-hal yang jadi, Rasulullah kasih tahu kita, waktu ada gerhana matahari dalam bulan Hajj, sama gerhana bulan juga dalam bulan haji itu, dua-dua dalam satu bulan Hajj, Mahdi masuk bumi ini. Mahdi lahir. Itu tahun 79. Umur 40 tahun dia turun. Jadi 2019. 2 tahun lagi. Ajak semua untuk ikut sunnah Rasulullah. Habis itu mulai ada perang-perang gila-gilaan. So, sudah sampai tahun 2019, sudah nggak lucu. Dia turun, musim kering ikut. Tahun pertama 33%, hujan dari seluruh di dunia nggak turun. Tahun kedua 66%, tahun akhir tidak ada hujan. So, mau tahu kapan Dajjal mau turun? Tahun 19 tambah 3 tahun, itu tahun berapa? 2022. 2022, di ujung musim kering ini, ada kebakaran di mana-mana, kerbau mati, ayam mati, ini mati, Jakarta nggak ada air sama sekali, udah ada ribut-ribut dari seluruh di dunia, udah kacau, udah chaos, orang lagi panik, banyak nggak percaya ada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak kasih air? Dajjal turun, tahun 2022, dia pegang api, dia pegang air. Pilih air ini, langsung hujan, air kembali lagi hidup, kembali enak. Orang itu pilih neraka. Dia ada pilihan air sama api, pilih api. Api itu surga. Yang pilih api nggak dapat hujan langsung, harus tunggu berapa bulan lagi musim kering, ada tambahan sebentar, dan habis itu berkah dari Allah. Dia seperti David Copperfield 1000 kali lipat. Orang pikir dia Tuhan. Dia ambil orang, dirobekin, lempar kaki ke sana, kepala ke sana, dibalikin lagi. Dia nggak pernah robek. Jin. Bungkus sama jin. Kelihatan seperti itu. Tenaga dia luar biasa. Sekarang pasukan dia turun. Dia nggak mau kita bersatu. Saya nggak percaya di Monas kemarin ada 7 juta Muslim turun di situ, Dajjal mau ke situ. Muslim bersatu di Indonesia, saya ke Malaysia aja. Atau Singapura, ya, Singapura. Jangan konfrontasi sama dia, nggak boleh. Nabi Isa aja, dia turun 41 hari. Dalam waktu ini Nabi Isa turun.
Yang bunuh Dajjal siapa? Nabi Isa. Imam Mahdi yang nggak bisa. Imam Mahdi turunan dari Rasulullah. Imam Mahdi kelihatan seperti Rasulullah. Imam Mahdi punya personality persis sama Rasulullah. Dia nggak bisa bunuh Dajjal. Nabi Isa bisa. Dia punya tenaga dari Allah khusus untuk bunuh dia. Lokasi Airport International di Israel. Itu ada nama lama, saya lupa nama lama tanah-tanah situ. Di daerah situ Airport International Israel. Ya, nanti mati di situ. So, hidup di dunia mau tambah berat, but juga untuk saya ini exciting. Ini sekarang itu 2 bulan lalu saya lihat di atas rumah saya tidak ada awan satupun di Jakarta, semua biru, langit biru. Ada awan di atas rumah saya. Allah. Saya senang juga takut. Itu luar biasa untuk iman saya. Allah mau naikin iman saya, ini ada ujian. Apa mau datang? Udah mulai. Demo-demo gede bulan 11, 21, 12. Orang Indonesia udah sadar komunis banyak amat komunis masuk Jakarta terus. Dari Cina. Langsung dapat KTP Jakarta. Kita tidak pegang mekanisme di atas. Masalah itu, nah ini saya mau jelasin sendiri. Tahu apa ini enggak? Media bilang itu nama Knights Grand Cross. Nama lengkap Knights Grand Cross Order of Balaal. Balaal, Illuminati. Tuhan Matahari, Illuminati. Siapin di dunia untuk Dajjal. Ada orang Indonesia kemarin datang ke London, Inggris. Dihormat seperti enggak pernah dihormat orang lain. Pasukan tentara turun, helikopter putar-putar, dihormatin dia. Orang Indonesia kenapa mau hormat seperti itu? Dia buka jalur untuk Dajjal di Indonesia. Dia dapat itu Knights Cross Order of Balaal. Udah lupa ya? Siapa itu ya? Oh, satu yang dapat itu George Bush. Dia bikin war on Islam. Dia dapat itu. Now lihat tangan George Bush. Itu simbol-simbol Satan. Ya. Ini ibu itu kepala Illuminati. Kepala Eropa. Kepala Amerika. Di dunia barat bego. Yang pegang negara-negara dia bukan presiden dia. Yang pegang negara dia. Ini keluarga ini pimpinan-pimpinan Freemason sama Illuminati. Siapin di dunia untuk Dajjal. Salman Rushdie bikin buku Satanic Verses. Habis tulis buku itu, dapat yang tadi. Lagi pakai. Dari Indonesia datang ke sana. Indonesia harus sadar, ini bukan Muslim. Sekarang ikut acara di Arab Saudi. Islam harus bersatu. Yang pegang Arab Saudi, itu royal family keluarga. Munafik, bukan Muslim. Hipokrit, bukan benar. Jeddah sekarang nggak wajib pakai jilbab. Waktu saya di Arab Saudi tahun 80-an, tahun 82, saya 2,5 tahun di situ. Produk apapun dari Yahudi nggak boleh jual di situ. Ketemu langsung buang. Lihat di kota Mekah sekarang ada Starbucks, ada Hotel Hilton, ada Kentucky Fried, tidak halal chicken, dan lain-lain. Ini sudah boleh di sana sekarang. Saya lihat ini, saya pikir Indonesia mau sadar, masih bingung. Illuminati.
Ini buku ini pernah ketemu nggak? Di Gramedia atau Gunung Agung harus super bestseller. Blokir. Orang dari Bahri sendiri di fotokopi berapa surat. Saya punya 1 kopi buku ini. Ini dari Eropa, dari tim-tim Eropa. Lapindo itu memang itu dari kesalahan orang. Tim investigasi dari luar. Surat dari Bahri. Terima kasih, tolong bikin 1 lagi, tulis. Ini kesalahan dari alam, bukan dari orang. Bayar berapa? Surat ke Presiden Republik Indonesia. Pak, ini masuk sidang, kita kalah. Diblokir, itu nggak masuk sidang. Presiden, ini hari-hari akhir di dunia udah kacau di sini. Ini semua Yahudi di belakang dia. Lagi kasih apa ya? Dari Paris Center. Terry must kasih bantu misi-misi Yahudi di Indonesia. Bikin lancar, Yahudi bisa buka-buka bisnis ini di Indonesia. Dia national hero di Israel. Waktu masih Presiden Republik Indonesia, juga kepala Freemason di Indonesia. Freemason siapin sistem Dajjal, arti dia bukan Muslim. Waktu meninggal, tidak boleh didoain, banyak doain. Saya kecewa. Saya udah tahu jelas. Berarti sini masalah-masalah ini kurang sadar. Nggak mau baca buku, nggak mau tambah ilmu. Kenapa? Mau ke mall. Anak kita suka televisi, main video game, brainwashing. Hati-hati kasih game-game PlayStation yang sadis-sadis. Jangan nanti jiwa anak bisa sadis-sadis juga. Warga Amerika tadi ada orang anak muda dipegang senjata dekat di samping orang meninggal. Dia mungkin korban dari televisi, film Rambo, Terminator. Clint Eastwood, Dirty Harry, punya senjata besar. Ini televisi cuci otak kita. Televisi rusakin mata juga, rusakin jiwa juga. Program-program Walt Disney dulu bagus, sekarang nggak bagus. Banyak nggak bagus, harus waspada. Masih ingat film Tom and Jerry? Kartun Tom and Jerry? Lucu ya? Sebelum ada film Tom and Jerry, waktu ada kartun Tom and Jerry lucu, keluar film. Saya pegang itu. Ada apa di dalam simbol-simbol di film ini? Ada piramid, ada mata Dajjal, ada ular, simbol-simbol Illuminati. Rupiah baru dari Indonesia ada simbol komunis di kertas. Illuminati, komunis, sama Nazi, sama-sama 100%. Anti Tuhan minta ampun. Kita nggak boleh kompromi sama komunis, nggak boleh. Saya lagi kecewa, itu uang harus dibakar, nggak boleh pakai itu. Saya betul-betul marah dalam masalah ini. Marah sama semua warga Indonesia, semua mau diam-diam. Nggak boleh pakai itu. Nah ini masuk ke film-film Tom and Jerry. Juga simbol Illuminati. Ini, nanti anak lihat ini. Dia sujud depan siapa ya? Nanti anak lihat gambar-gambar iblis di sujud. Lagi main-main, anak biasa begitu. Dia ikutin lucu-lucu, dia nggak sadar. Ini pasukan Dajjal ini lagi siapin otak dia untuk terima Dajjal nanti. Hati-hati. Ini masalah untuk sangat serius. Ini bukan orang mati, ini demo bunuh orang di Venezuela.
Di Venezuela bunuh-bunuh orang setiap hari paling banyak di dunia. Sudah nggak lucu. Dia bikin demo, pura-pura mati semua. Stop bunuh-bunuh orang. Ini tanda-tanda udah Dajjal mau turun di dunia, suka bunuh-bunuh orang, itu sudah sampai di situ. Orang udah bunuh orang, mau foto nggak ada rasa sedih. Saya tahun 98 ada di Cawang. Saya sendiri, tidak ada siapapun ambil video itu kecuali saya. Yang bunuh-bunuh Pam Swakarsa di situ sadis-sadis. Yang ambil saya. Yang orang hidup, yang akhir, udah kepala udah tutup sama darah, pegang kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, boom, 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 sampai bunuh dia. Sampai dihancurin sadis-sadis. Nah, saya nggak bunuh orang itu, saya rekam. Saya masih stres sampai hari ini. Saya ingat-ingat itu, saya pasti sakit jiwa. Alhamdulillah Allah kasih saya Al-Quran. Saya 3 hari nggak bisa tidur sama sekali. Saya wartawan, saya mantan tentara. Banyak hal-hal saya bisa terima, saya nggak bisa terima. Lihat orang lagi omong la ilaha illallah, ada Muslim lagi bunuh dia. Di dunia suka orang itu bawa anak kecil umur 5 tahun. Ditusuk mata sama besi. Anak pegang, papa ini orang jahat. Itu yang bikin saya gila itu. Saya baca Al-Quran, alhamdulillah. Itu jadi memori, saya nggak jadi orang gila, alhamdulillah. Mungkin gila sedikit. Di dunia suka bunuh orang. Di New World Order, pasukan Dajjal ini mau pegang seluruh di dunia. Yang provinsi jadi 7 provinsi. Provinsi paling besar Cina pegang. Dikerjain Indonesia gila sekarang, dia mau pegang Indonesia. Sudah ada kontrak sama negara Amerika. Oke, kamu boleh pegang barat, kita pegang timur. Tentara Amerika sudah ada di Darwin, di Australia. Buat apa ada ribuan tentara Amerika di situ? Musuh siapa? Orang Bali. Gak mungkin orang Bali mau naik jet ski, mau ke Australia, pegang negara Australia, gak mungkin. Kenapa banyak tentara Amerika di situ? Untuk Indonesia sudah masuk lokasi yang Cina mau pegang. Dia di dalam proses sekarang. Udah pegang ekonomi kita. Udah pegang pimpinan kita. Udah pegang Gubernur Jakarta. Tanda-tanda PKI ada di mana-mana sekarang diomongin, ditangkap. Mau tangkap saya silakan. Tidak apa-apa. Kita harus jaga negara ini sekarang. Ini dari pasukan Dajjal. Ini nama real life situation. Kondisi Indonesia ada di situ. Kita Muslim paling banyak di dunia ada di sini. Yang cinta Allah banyak amat di Indonesia. Pasti ada banyak setan juga. Itu otomatis. Orang mau dekat sama Allah, pasti iblis ikut terus. Godaan terus. Tidak apa-apa, itu nama alhamdulillah. Iblis enggak suka saya. Iblis mau bikin masalah sama saya, alhamdulillah. Saya ada gangguan sihir. Enggak mau berhenti, ampun, ini sudah 11 tahun enggak mau berhenti. Memang pusing, memang ada waktu saya marah-marah. Saya juga alhamdulillah. Itu pasti ada yang baik dari tugas saya, banyak nggak suka. Saya udah mau mulai tua, buat apa orang mau sihir-sihir saya, biar saya jadi suami orang lain. Saya udah mau mulai tua, but kelihatan nggak tua ya. So, ini saya mau bawa ke sini hari ini, kita harus sadar, memang ini yang semua lagi jadi di Indonesia, jadi di Amerika, sekarang ada Donald Trump. Donald Trump itu serem. Seperti jauh lebih bahaya dari Adolf Hitler sendiri. Adolf Hitler kelihatan masih cinta Jerman. Soeharto cinta Indonesia.
Donald Trump, kelihatan dia nggak tahu arti cinta. Ada motivasi lain nggak tahu sama orang ini. Alhamdulillah 31 tahun saya nggak balik ke Amerika. Waktu saya masih tentara sebelum masuk Islam, saya sama teman-teman malam minggu, teman-teman yang badan gede, kita datang ke klub-klub homo. Langsung bikin perang fisik di situ. Dia omong kasar sampai jadi perang-perang besar. Itu kita sebulan sekali dulu begitu. Sekarang saya Muslim, saya nggak mau begitu. Saya ditinggalin aja. Ini dia harus ketemu Tuhan dia nanti. Saya ada banyak urusan lain. Saya mau cari berkah lain, nggak ada berkah. Saya datang ke tempat itu. Buat apa saya masuk tempat itu? Tinggalin aja. Yang penting Indonesia nggak boleh sampai laki sama laki boleh nikah ya. Ini masalah homo-homo udah mau masuk di sini. Banci dipromosi sama televisi jadi seperti adat sekarang. Saya nggak mau omong sama orang seperti itu. Saya nggak mau duduk sama-sama orang pakai tattoo. Orang pakai tattoo mau omong sama saya omong sopan sama dia. Saya nggak jahat sama dia. Tapi orang itu nggak bisa jadi teman saya. Saya lihat orang pakai banyak tattoo, saya lihat neraka. Ini ada gambar-gambar iblis dan lain-lain di kulit dia. Ini kasihan waktu dia meninggal. Ini banyak malaikat marah sama dia. Tolong sadar, kita sudah betul-betul masuk hari-hari akhir dunia. Saya pernah omong masalah kesehatan di sini. Itu satu jalur dia pasukan Dajjal juga tugasin hancurkan kesehatan kita. Tutup masalah kita. Yang akhir saya ada di sini lagi omong masalah ganja sedikit, itu super obat. Ini berita yang keluar minggu ini aja udah gila-gilaan. Ini dokter seluruh di dunia udah sadar. Udah ada hasil saintifik udah keluar super obat. And yang nggak bikin mabuk, nggak bikin teror, nggak bikin apa, ini nggak perlu dipakai untuk obatin orang. Ini super obat Allah kasih kita sudah lama, ini nggak boleh pakai. Industri tutup, mau hancurkan kesehatan kita. Supermi boleh, ganja lebih sehat. Coca-Cola boleh, ganja lebih sehat. Gula putih, narkoba, ganja nggak boleh. Micin, Ajinomoto, narkoba. Neurotoxin, itu boleh. Bir bintang boleh, whisky boleh, ganja nggak boleh. Ganja diisap nggak boleh memang. Dipakai untuk obat boleh, itu nggak bikin teror, nggak bikin mabuk. Ini bisa diekstraksi yang ya obat langsung dari situ. Nah ini nggak boleh. Apapun dari kesehatan, dari politik, dari ekonomi. Simbol-simbol Amerika, lihat dari zaman dulu ada simbol Illuminati. Baca buku saya Art of Deceptions. Maaf saya nggak bawa hari ini. Bisa lihat simbol-simbol di dolar Amerika, ada simbol Illuminati, simbol Illuminati, simbol Illuminati. Nah itu simbol komunis di rupiah Indonesia itu masuk simbol Illuminati. Because komunis, simbol itu represent Tuhan Matahari. Simbol Nazi dari Jerman itu dari ribuan tahun lalu simbol-simbol Tuhan Matahari. Illuminati Tuhan dia Tuhan Matahari dari kelompok itu. Sama-sama. Hidup mau tambah berat, but juga exciting. Kenapa kita bisa lihat banyak berkah dari Allah turun sekarang. Jangan, tolong jangan lepas iman sekarang. Harus tambah kuat. Harus bersatu, harus baik semua orang, sama semua orang. And juga jangan ikut movement anti-Kristen, jangan. Minta lagi Nabi Isa mau turun. Baru orang Kristen punya iman, sadar dia salah. Orang itu jadi keluarga kita, masuk Islam. Jangan bikin musuh semua orang ini. Ini harus fighting semua orang ini. Itu lain lagi. Yang punya iman gak mau ganggu kita. Itu yang pendeta-pendeta dari Intel. Pendeta-pendeta dari komunis, dari CIA, dari Israel.
Itu mau bikin adu domba sekarang. Tolong ada toleransi cukup tinggi. Tolong sadar. Tolong baca banyak doa untuk Republik Indonesia. Negara ini perlu banyak doa sekarang. Jangan didoain kita sendiri aja. Allah, aku mau mobil Lamborghini. Allah, saya mau rumah itu. Allah, saya mau ini. Nah, sekarang ini waktu Allah Indonesia lagi ada banyak musuh, tolong jaga. Allah, negara ini ada banyak komunis. Kita nggak sadar siapa itu semua. Tolong jaga kita dari musuh. Kita bisa lihat sama nggak bisa lihat. Harus ada banyak doa seperti itu sekarang. Ini mau perang saudara di sini. Tolong yang saudara yang benar nggak jadi perang sama saudara yang benar juga. Harus perang sama musuh. Yang jadi di Suriah itu gak campur macam-macam. Ada benar sama benar, Muslim benar sama Muslim benar jadi musuh. Muslim benar sama Muslim bohong juga jadi musuh. Ikut Al-Quran yang benar yang betul, Sunnah Rasulullah yang benar yang betul. Dan yang akhir sebelum saya buka untuk tanya jawab, tolong jangan kompromi sama komunis. Tidak boleh. Jangan mundur 1 pun mili. Nggak boleh. Sama pasukan Dajjal tidak ada kompromi di situ. Jangan. Allah bantu kita, harus percaya itu. Saya sendiri percaya itu. Ini satu hal, saya masih ada di Indonesia, jadi Indonesia, warga negara Indonesia. Banyak berkah di sini, banyak gangguan dari Dajjal di sini. Saya dari dulu suka perang, so udah saya ada di sini mau bantu semua orang biar sadar. Saya nggak suka iblis, saya nggak suka pasukan iblis, saya nggak suka teman pasukan iblis. Orang itu nggak boleh ganggu negara ini. Saya lihat sendiri, jangan lihat Indonesia dari Jakarta datang ke kampung. Di kampung di mana-mana orang baik banyak amat. Saya nggak lihat ada long march dari Jakarta Selatan ke Monas kemarin, saya nggak lihat itu. But dari Ciamis ada. Saya tinggal di Srengseng, nggak ada long march dari Srengseng, but ada gabung-gabung di Tanah Abang ada. But dia sudah gabung di Tanah Abang, nggak ada long march. Kenapa? Udah padat macet, semua nggak bisa maju. Saya turun dari Gojek, jalan kaki dari situ. So, ini ada banyak hal-hal yang baik mau datang, but hidup di dunia mau tambah berat, tolong sadar. And paling akhir, untuk masalah ekonomi, bisa beli emas, tolong beli emas. Bisa beli 10 gram, beli 10 gram. Bisa beli 1 kilo, beli 1 kilo. Saya sangat serius. US dollar tidak punya harga. US dollar tidak punya uang di belakang. Itu dari teror sama intimidasi dan juga bayar pimpinan-pimpinan negara biar dia tempel uang dia sama dolar. Semua mundur lepas currency dia dari dolar Amerika, automatic economic collapse, uang nggak punya harga. Kedua, Eropa mau jatuh juga. Ini dia sistem by grand design, tidak bisa tahan lama bersatu sama euro, nggak bisa. Karena ada negara-negara ekonomi terlalu lemah, negara yang ada uang harus infus ini terus. Ini grand design, beli emas. So, nanti waktu ada global economic collapse, kita punya emas, nggak ada uang hilang, masih bisa beli apa-apa. Mungkin emas itu beli 25 gram 12 juta. Sekarang 25 gram itu bisa jual 50 juta. Bisa sampai di situ. So tolong, if ada Allah kasih rezeki sedikit, beli emas, beli emas, beli emas. Jangan kasih tahu orang simpan di mana. Dunia ada banyak maling. Terima kasih. Saya mau kasih waktu sekarang, if ada perlu untuk tanya jawab boleh. If saya
Surah Al-Maidah itu, saya ke sana sebentar. Saya lihat video itu di YouTube. Waktu Ahok lagi omong, jangan percaya surah ini, bla bla bla. And then saya lihat ekspresi seperti orang bercanda. Itu menjadi masalah kenapa he's the leader. Ya. And the Muslim harus follow Muslim leader. Itu wajib. Okay? Sekarang kita nggak punya Muslim leader, nggak punya. Nggak ada. No, nggak ada. Itu kesalahan itu satu. Pertama, kita nggak punya Muslim leader. Now, waktu kasus itu sama Ahok jadi viral, masuk YouTube jadi viral, itu masalah itu bisa jadi gede seperti sekarang. Masalah itu buka pintu untuk masalah-masalah lain. Wow, ini ada komunis lagi datang. Wow, ini ada komunis. Oh, orang ini kafir. Oh, ini udah pegang ini. Oh, ini. So, the masalah dari situ, di Muslim baru sadar kita ada banyak amat masalah. So, satu, pimpinan kita has to be Muslim. Our leader has to be Muslim. Ya. And the Muslim harus laki-laki. Rasulullah kasih waspada yang ikut pimpinan perempuan sudah salah jalur. Nah, ini dari Rasulullah sendiri. Dulu pimpinan Ibu Mega. Nah, Ibu Mega kelihatan Muslim bagus enggak? But kita nggak lihat Muslim bagus enggak, kita lihat dia turunan Bung Karno. Kita lihat Abdurrahman Wahid, nggak lihat Muslim bagus atau tidak, kita lihat ayah dia. Ya, saya wartawan tugas di istana waktu dia presiden, dan saya saksi sendiri. Abdurrahman Wahid, dia presiden Republik Indonesia paling malas sholat. Dan dia suka tidur terus. And wali saya waktu saya nikah, dia kepala pos pampres waktu Abdurrahman Wahid presiden sama SBY. Dia bilang sama Abdurrahman Wahid lagi rapat, harus taruh 2 HP dalam baju dia, ukur untuk vibrasi. So dia lagi, and then bisa lihat, because mata dia nggak mau buka, dia lagi diginian ya. Bisa lihat tangan dia lagi. Dia masih bangun, bertangan dia langsung. Dan dia hubungi nomor itu, dia begitu, dan dia bangun lagi. Itu jadi big joke dari pos pampres sendiri. So the Muslim country, mayoritas Muslim, pimpinan harus Muslim yang benar, bukan KTP. Now, tanda-tanda sudah masuk akhir hari-hari, akhir dunia. Lihat Indonesia, lihat Arab Saudi, lihat Suria, lihat Mesir. Negara-negara Islam, dia punya pimpinan bukan Muslim benar. Ini tanda-tanda Dajjal mau turun. Negara-negara Islam, pimpinan-pimpinan kita bukan Muslim benar. Kita bukan Muslim yang Gubernur Jakarta. Waktu dia lagi bercanda-bercanda sama ayat itu, untuk saya pribadi lihat itu lagi, oh enak aja itu. Ini nanti orang ini kena hukum dari Allah udah nggak lucu. Nah, dari orang lain jadi isu besar. And isu besar itu buka banyak isu. And sekarang Muslim lagi sensitif. Sekarang jadi super sensitif. Untuk saya, alhamdulillah, identitas kita udah kembali lagi. Kita udah mau mulai ikut Muslim yang benar, yang betul. But pimpinan kita harus Kiai Haji seperti itu, atau Pak Ustadz, ya, harus seperti itu. But the mekanisme Dajjal dihancurkan ini harus jadi. Ini sudah Nabi Muhammad SAW already warning us. This is the time Dajjal mau turun. Sudah dekat. So,
sekarang kita udah lihat, oh Indonesia begitu, oh Mesir begitu, oh Amerika begitu, oh negara-negara Islam lagi kacau, lagi ada masalah ini, pimpinan nggak benar, pimpinan koruptor, gubernur Jakarta Aceh Utara aja tangkap koruptor, gubernur Banten tangkap koruptor, gubernur Jakarta susah tangkap. Now ini kondisi hari-hari akhir di dunia udah begini sekarang. So, arti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bohong sama kita. Semua informasi dia kasih kita lebih dari 1400 tahun lalu, bisa lihat bukti sekarang. Oh ini udah benar, oh itu udah benar. Oh Imam Mahdi udah lahir. Oh ini sebentar lagi dia mau turun. Oh sekarang mana ada pimpinan-pimpinan negara Islam yang benar, yang betul? Susah cari. Koruptor ada di mana-mana, banyak banci, banyak homo, laki sama laki bisa nikah. Ini semua, hampir semua tanda-tanda udah jadi, kecuali satu lagi baru Imam Mahdi mau turun. Yang paling akhir, di bumi ini sudah capek bunuh-bunuh orang. Atas, bawah sudah capek total bunuh-bunuh orang, boom, Mahdi turun. Now based on hadis, dia lahir tahun 79, arti kurang lebih 2019 dia turun. Kurang lebih. Now ini analisis saya dari baca hadis. But kita lihat suasana sekarang itu kurang lebih cukup dekat. So, tunggu Imam Mahdi turun. Nanti kita ada pemilu lagi, harus ganti semua orang MK dulu sama Pak Ustadz, Kiai Haji, biar orang-orang duduk di situ jujur, biar yang presiden yang menang, bukan yang nggak menang, jadi menang, seperti itu. But memang ini susah, oh ini orang harus ribut, jangan sampai bakar-bakar negara habis, nggak boleh itu. Negara ini harus berdiri. The Chinese Communist, China, negara China mau pegang, curi semua yang kita punya. Indonesia tidak perlu import apapun, kita nggak perlu. Semua ada di sini. Negara-negara di luar, Singapura nggak ada pasir untuk bikin gedung, harus ambil dari Indonesia. Kita punya pasir banyak. Semua kita punya, makanan sehat kita punya. Yang kita import itu makanan nggak sehat. Yang kita punya sehat. Sistem medis yang tradisional, yang benar, yang betul sama sunnah Rasulullah, itu benar. Sistem medis dari barat, banyak busuk, bukan semua busuk, nggak. Ada banyak busuk campur. Sudah masuk hari-hari akhir dunia. Ada tanya-tanya lain nggak? Ya, sekarang masih ada. Mungkin dari Bapak ada. Oh iya. Gambar tadi itu bukan Dajjal yang asli ya. Yang gambar tadi itu just artist concept. Dajjal manusia, di orang punya iman bisa lihat ada tulis kafir di sini, kafirun. Dia besar, waktu kecil dia masih punya dua mata, but ada apa jadi satu mata nanti jadi rusak, seperti deskripsi seperti anggur yang udah jadi kering, seperti itu. Mungkin dia kena korban suntik vaksin, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai mata uang yang baru itu ada telepon komunis. Itu tujuannya untuk apa bagi musuh kita. Kemudian yang kedua, apa sikap kita terhadap itu? Karena itu sudah ada PP-nya dari pemerintah. Waalaikumsalam. Di uang Amerika, uang Amerika dulu ya. Negara Amerika ada banyak simbol-simbol Illuminati di uang Amerika. Itu sihir. Itu masuk sihir. Indonesia suka dolar. Saya punya satu dolar untuk bukti. Bisa lihat simbol-simbol itu. Saya nggak punya dolar, nggak punya. Waktu punya dolar, saya punya banyak barang. Sekarang punya rupiah.
But the dollar, di Indonesia cinta dolar, di dunia cinta dolar, banyak orang cinta dolar. Kenapa korban sihir? Just lihat aja, seperti orang pakai susuk, di muka biar percaya, atau kelihatan cantik, ya, atau kelihatan jujur, ya. Saya nggak mau kasih tahu nama orang, but ada berapa presiden, direktur di Indonesia bisa lihat di televisi, itu muka seperti bayi, orang baik, bersih, itu sihir. Ada doa-doa dibaca, ada kertas taruh di dalam air, dicuci muka. Now di US dollar seperti itu, ya. Now di simbol ini ada di uang Indonesia, aneh-aneh kenapa ada di situ. Indonesia anti komunis, itu udah jelas dari tahun 65. Now, kenapa simbol itu ada toleransi sekarang yang bisa taruh di uang, itu sudah kurang ajar itu sudah nggak benar. Kenapa taruh di situ, saya tidak tahu. Nggak boleh ada di situ, ini negara muslim mayoritas, kita nggak boleh promosi ideologi satanik, ya, or ideologi anti agama, nggak boleh, itu jadi seperti promosi, ya. Saya punya topi di rumah, ada topi dari Rusia asli yang untuk musim dingin, warna putih. Ini simbol komunis di sini, ada di rumah. Saya nggak berani pakai di luar rumah. Saya taruh untuk koleksi di dalam lemari. Nanti Indonesia ada banyak salju, itu yang button itu saya cabut, saya pakai topi aja. Saya nggak mau pakai simbol itu. Itu just untuk memory Uni Soviet zaman-zaman dulu, atau seperti koleksi-koleksi antik, seperti koleksi museum. But di Indonesian rupiah nggak boleh ada itu di situ. Now di solusi gampang, masih ingat tanggal 212? Itu aja. Jangan bakar-bakar, jangan rame-rame, ribut-ribut, buat apa? Waktu orang Ciamis datang, banyak polisi juga nangis. Ini juga keluarga kita. Nah, bos-bos dia bisa iblis, tapi orang di bawah bukan semua iblis. Banyak muslim, banyak sholat, banyak nangis, banyak masih jiwa manusia, banyak masih cinta Indonesia. Jangan sampai konflik sama orang itu, nggak perlu. Datang aja, sekarang panggil orang Bandung. Sekarang Bandung harus long march ke Jakarta. Datang lagi semua di depan Monas sampai bungkus Bank Indonesia. Ini kita nggak ada toleransi, uang ini nggak boleh pakai. Harus ada fatwa turun dari MUI, uang ini nggak boleh. Insya Allah dibakar semua, bikin baru lagi. Dan jangan warna-warna uang dari Cina. Pakai desain kita sendiri. Ini bukan negara Cina ini, mau bikin Cina. Sekarang ada banyak tulis-tulis Cina di tempat harus ada tulis-tulis Indonesia. Datang ke Batam, ada kompleks rumahan di situ, pas masuk pintu tidak ada bahasa Indonesia sama sekali di dalam. Semua Cina. Ini Indonesia bukan Cina. Itu nggak boleh. Untuk non-Chinese but non-Indonesian Chinese. Nah ini ada beda. Chinese Indonesia lahir besar di sini, dari import datang dari luar, masih warga negara di luar. Kenapa bikin kompleks rumahan untuk dia bisa beli rumah-rumah, juga bisa dapat KTP? Aneh itu. So mimpi saya, kita semua turun nanti, sudah ada motivasi damai seperti kemarin, bikin demo lagi khusus uang itu. Nah, habis 212 ada berapa ustadz mau bikin revolusi sekarang. Waspada sama revolusi itu. Itu perlu. But jangan ikut provokasi. Juga ada banyak mekanisme dari luar mau kita jadi revolusi juga. So, harus pinter, harus sadar. Jangan langsung, ini social media sekarang bahaya. Saya dapat 20 sampai 50 SMS dari WhatsApp setiap hari.
gambar ini, ustadz ini omong ini ustadz ini omong ini, oh ini ada gambar-gambar uang Indonesia, ada simbol komunis, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Waspada, tidak ada bukti di belakang. Ada tulis-tulis saja sama ada nama ustadz bilang di bawah, saya langsung hapus, saya nggak baca. Saya harus bisa lihat dari berita atau dia lagi langsung omong di YouTube, baru saya mau percaya itu benar. Kes ada campur fitnah juga. Ini sekarang hari Tano, HT jadi isu besar. Ini kelihatan distraksi biar kita lupa Ahok. Ahok dulu baru hari Tano. Sebelum hari Tano ada yang dari Salim Group perlu duluan. Ini ada banyak musuh-musuh kita dari situ. Harus kenapa hari Tano jadi prioritas di atas orang ini. Dan saya kemarin dapat fitnah. Oh dia pura-pura dia ustadz, dia pura-pura pendeta, dia pura-pura dia Yahudi. No, saya nggak suka itu fitnah. Nggak boleh. Jahat nggak boleh kasih fitnah. Itu nggak boleh. So, hati-hati, ini ada mau ganggu fokus kita biar kasus Ahok ini dilupain, because ini sudah nggak boleh ditinggal. Ini harus selesai, biar orang tahu nggak boleh macam-macam begitu lagi di Indonesia. Ini harus stop. Ada tanya-tanya lain nggak? Ini tentara Indonesia, banyak general Muslim juga general Kristen dan lain-lain, ya. Indonesia bukan Muslim aja. Dalam sunnah Rasulullah, Muslim hormat semua orang. Kita bukan jadi provokator, jadi teroris seperti itu. Musuh kita juga susah liatin. Banyak mainan intel. Saya lihat Indonesia sudah hampir pegang sekarang sama negara Cina, itu luar biasa. Kenapa nggak nembak satu pun orang, nggak perlu. Just dari seperti mainan ular, tikus, ya, seperti itu. Now, sekarang kita harus kembali pegang Indonesia. Strategi saya harus keras sama imigrasi, because ini ada jutaan, di atas 1 juta imigran gelap dari Cina harus deportasi. Oh enggak, dia begitu. Itu imigrasi sendiri digituin. So, ini dari bos imigrasi siapa? Itu dari situ. Saya nggak berani ngomong nama dia, takut nanti saya nggak harus langsung ke penjara habis ini, ya. But ini dari bos imigrasi. Ini jadi berubah, ya. Saya kurang lebih 6 tahun lalu bisa jadi WNI. Dan saya fighting lama, dari 12 tahun di Indonesia, saya punya hak untuk jadi WNI. Saya nggak bayar, saya tidak bisa jadi WNI. Saya nggak mau bayar uang itu, nggak benar. Ya. Ada orang dari imigrasi luar biasa, cinta Indonesia, nasionalisme tinggi, luar biasa, kuat agama. Dia bantu saya bayar harga resume dari 0 sampai jadi WNI, kurang lebih saya bayar semua sektor 3,7 juta rupiah, bukan 12 juta. Ada yang minta 65 juta, ada seperti itu. Orang ini sekarang datang masuk. Saya punya gambar, teman saya ambil sendiri di airport, orang badan tentara, rambut tentara, dari Cina, baru turun, pakai tas-tas bukan bagasi biasa, bagasi yang seperti tas-tas yang murah-murah, ya. Pakai Levi's kaos t-shirt, nggak ada perempuan, nggak ada orang tua, nggak ada orang muda-muda, nggak ada anak. Langsung masuk bis, antar ke Kelapa Gading, apartemen baru di situ, masuk di apartemen baru situ, langsung dapat KTP Indonesia. So, strategi saya, bubarin itu orang semua. Atau lebih bagus, ke saya mantan tentara, so saya sedikit keras. Ambil ini semua orang,
hukum di satu pulau, 6 bulan di situ di bawah hujan sama matahari. Jangan ditutupin. Seperti dia anjing, lempar makanan di atas tembok. Here, makan nasi. Lempar ke dia. And then abis dia udah kondisi kritis semua, langsung hubungi dubes besar negara China. Ini orang diambil atau kita ditinggalin semua sampai mati. Dan nanti kasih izin untuk kapal non tentara boleh masuk dari China, ambil orang ini dibalikin ke China, dan semua warga komunis imigran gelap dari China kena hukum ini, dia mau coba itu begitu lagi. Nah, itu saya mau sendiri mau begitu, biar negara China tahu kita sangat serius sama orang ini. Kita nggak mau sopan baik sama orang ini. But juga kita harus ikut sunnah Rasulullah. So jangan lempar makanan di atas tembok seperti tadi saya omong, itu nggak sopan itu. Harus dia masih manusia, dia orang Buddha, dia orang Yahudi, harus dia ada punya hak dalam agama Islam, nggak boleh begitu. But dari otak saya mau begitu. Itu iblis lagi kerjain pikiran saya ya. So di strategi yang imigran gelap ini harus dikeluarin, bisnis nggak benar. Ke bulan Januari tahun lalu, so tahun 2015 ya, bulan Januari, keluar informasi dari DKI sendiri, 98% bisnis Alfamart, Indomart di Jakarta tidak punya izin untuk operasional. Di Jakarta Barat, tidak ada satu pun Alfamart, Indomart punya izin. Itu sudah turun dari gedung DKI sendiri. Kenapa sih ini udah nggak jadi berita lagi? Harus ditutupin semua. Jangan kasihan sama karyawan. Ini harus tutup. Hero Supermarket jadi korban dari itu. Dan lain-lain. Itu masuk Carrefour Yahudi dari Prancis. Nggak punya izin. Itu boleh. Kenapa ada grup-grup gelap datang terima uang. Udah ini nggak masuk sidang. Ini yang bisnis gelap harus tutup. Bisnis ilegal harus tutup. Ini harus, sekarang kita susah cari uang sekarang. Ini dan juga harus ada regulasi produk-produk Indonesia. Sekarang gila. Coba cari manggis yang bagus di Jakarta. Kemarin di food hall saya lihat satu bungkus manggis besar begini, itu minggu lalu. Besar begini, 130.000 rupiah. Negara Cina ambil mayoritas manggis dari Indonesia. Kita harus makan kualitas 1, yang kualitas 2 kirim ke dia. Enggak, kita makan kualitas 3, sekali-sekali kualitas 2, yang ada hijau-hijau keras-keras di dalam. Nah, itu untuk kita. 25% ikan tuna di dunia ada di Indonesia. Kirim keluar. Kapal-kapal Taiwan dibayar orang, ambil ikan dari laut Indonesia terus. Tangkap orang itu, langsung pasang bom tanggalamin kapal itu. Jangan tarik ke Jakarta, ke mana-mana. Enggak, langsung ditanggalin, dinembakin sampai dia tenggelam. Orang Taiwan itu aja masuk penjara, habis penjara, Taiwan mau ambil, nggak mau ambil, kita taruh di pulau ini, nggak mau kasih makanan apapun. Biar harus keras sama orang ini. Kenapa dia curi-curi barang dari kita? Freeport, illegal contract, gunung satu lagi udah diambil, but nggak ada izin. Dia ada izin untuk ini nggak ada izin. Banyak industri mining Indonesia harus bikin ini. Refinery minyak harus bikin di sini. Dan itu juga nggak perlu sekarang. Indonesia harus jadi negara nomor 1 di Asia untuk promosi solar energy. Kita tidak perlu pakai minyak lagi untuk bikin listrik. Tidak perlu. Di India sendiri bikin international airport 100% dari solar energy.
Bandung bisa lihat sedikit-sedikit di jalan tol ada lampu-lampu, ada solar panel. Lampu itu nggak pakai listrik, pakai solar. Rumah kita banyak rumah bisa pakai solar. Rumah-rumah di kampung bisa pakai solar. Ini nggak perlu. But ini di mainan duit. And then yang ambil minyak itu bukan kita. Orang Amerika, orang Inggris. Ambil minyak dari kita dibawa keluar. Pakai refinery dia punya sendiri, diimport lagi ke Indonesia, kita bayar harga mahal. Kita nggak punya refinery. Ini juga kembali lagi harus ada pimpinan, mau Muslim yang benar, mau bikin reformasi, baik untuk semua orang. Jangan semua ada general Islam, ada general Kristen. Kita nggak mau yang dua-dua ini jadi ribut, itu kita nggak mau. Ini bukan konsep-konsep Republik Indonesia. Ada toleransi untuk semua orang. Semua warga Indonesia, turunan Arab, bule, Cina, siapapun cinta negara ini, hidup untuk baik untuk Indonesia, sangat welcome. Tidak ada masalah. Orang mau ikut agama Buddha, silakan. Jangan paksa kita, jangan jadi seperti Myanmar, di masalah-masalah di situ. Muslim semua harus bunuh. Jangan sampai seperti itu. So, untuk saya pertama, yang masalah-masalah pimpinan gubernur itu harus beres. Ya, imigran Grab harus deportasi. Jangan main-main ini lagi. Harus support produk Indonesia. Nah sekarang udah jelas China bikin deklarasi perang sama Indonesia. Itu sudah jelas. Tolak produk Cina. Jangan beli dari dia. Kenapa kita harus support ekonomi dia? Ini di meja di depan ada garam dari saya bawa lagi hari ini. Dari Pakistan, dari Muslim, but bawa dari Pakistan ke Indonesia harus lewat shipping company Chinese, nggak ada yang lain. Banyak monopoli seperti itu. Sebel. Saya harus kaya. Saya nggak mau 100%. Saya mau kompromi sama tugas halal. Saya udah punya rumah, udah punya banyak duit. Saya bukan Muslim paling bersih di dunia, bukan. Sama sekali enggak. Satu untuk Mr. Jerry, uang saya harus 100% bersih. Enggak boleh kotor. Tidak boleh. Di kolam renang aja ada 5.000 rupiah. Di bawah kolam tidak ada orang di situ. Saya lagi renang, saya ambil taruh di samping kolam renang. Itu bukan hak milik saya. Nggak mau ambil itu. Ini anak saya Adam di situ. Halo Adam. Saya masih cinta dia. Saya nggak mau dia makan makanan dari uang nggak halal, harus halal. So, itu biar dia nggak dapat laknat dari Allah. Orang makan makanan dari uang nggak halal, anak kena laknat dari Allah. Orang tua kena dosa itu, anak kena laknat. Itu bisa jadi satu hal kenapa banyak orang miskin di Indonesia sekarang. Orang tua sendiri nggak mau ambil uang bersih. So kita harus bersihin sendiri, ikut sunnah Rasulullah yang benar, yang betul. Jangan ikut orang yang salah. Kita sendiri nggak perlu banyak produk-produk Cina, jangan beli. Makanan dari Cina, saya udah berapa tahun lagi omong, itu nggak sehat untuk omong, jangan diimport ke Indonesia. Orang mau import, tinggal di lemari es, beli produk Indonesia aja. Ikut sunnah Rasulullah, tunggu Imam Mahdi turun. Masalah mungkin dari pimpinan juga, itu harus tunggu Imam Mahdi. Masalah korupsi udah jelas, harus tunggu Imam Mahdi. Yang penting jangan ikut kesalahan orang. Perlu, but juga harus siap untuk revolusi, kelihatan Indonesia udah mau mulai ke arah Suriah. Ini manipulasi dari pasukan Dajjal. Dia mau kita jadi musuh. Jangan lupa, bukan semua orang Kristen orang jahat. Jangan lihat seperti itu. Banyak orang Cina juga orang baik. Saya tahun 98,
Saya lagi di lapangan, lagi shooting. Waktu rame-rame, waktu bakar-bakar. Orang Cina yang jahat bubar keluar Indonesia, orang Cina nggak punya apa-apa dibawa jadi korban. Yang harus jadi korban nggak jadi korban, ditinggalin semua. Now, mau pikir hati Haritano, pikir Tommy Winata dulu, jauh lebih jahat, mau hitung-hitung dari jahat. Jangan ikut isu-isu ini. Isu bukan saya mau jaga Haritano, enggak. Saya nggak mau sampai di situ. Saya nggak suka fitnah ke arah dia, and then orang lagi bikin dia isu biar kita lupa yang lain-lain. Ini yang negatif dari social media sekarang, bikin kita bingung, bikin kita marah, bikin kita macam-macam. Waspada sama social media. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter. Twitter paling banyak di dunia di Indonesia. Saya punya WhatsApp. Orang lagi kirim fitnah ke saya bisa blokir WhatsApp. Saya suka itu. So mau kirim fitnah ke saya block. Udah, dia nggak bisa kirim lagi. Mau kirim data-data benar yang betul, saya senang. WhatsApp ini juga bisa pakai untuk jihad, memang bisa. Bisa sharing informasi yang benar, but jangan dapat informasi langsung kirim ke 100 orang dan astagfirullahaladzim itu fitnah. Saya harus buktikan dulu sebelum kirim ke teman-teman lain biar nggak kena dosa. Sudah waktu sholat ya. Ini sudah waktu sholat, mau lihat hadis yang apa yang tadi saya bilang di dalam hadis hari ini. Buku saya Final Chapter ada di situ tadi saya bawa. Mungkin habis sholat zuhur mau lihat-lihat silakan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.